Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kilana Jiani Afifa, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan NIM 12128222722 akan mempresentasikan mengenai analisis asam lemak. Baik, di slide ini menjelaskan bahwa analisis lemak dan minyak itu terdapat uji kuantitatif dan uji kualitas. Untuk uji kuantitatif lemak dan minyak terdapat dua metode, yaitu metode ekstraksi solvent dan metode ekstraksi cair non-solvent. Adapun uji kualitas lemak dan minyak itu terdapat penentuan angka asam, asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan TBA. Adapun untuk metode ekstraksi solvent ini terbagi lagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode Sochlet, terus metode Goldfish, dan metode supercritical fluid extraction. Untuk metode ekstraksi nol solvent juga terbagi menjadi 3 metode. Ada metode Babcock, ada metode Gerber, ada metode deterjen. Dalam melakukan metode ekstraksi solvent itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam preparasi sampelnya, yaitu dalam tahap pengeringan, pengecilan ukuran sampel, dan juga hidrolisis asam. Begitu pula untuk pemilihan solventnya. Untuk ekstraksi Sochlet itu ada juga hal yang harus diperhatikan dalam preparasi sampelnya, yaitu ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti petroleum ether, petroleum benzena, diethyl ether, aseton, metanol, dan sebagainya. Kemudian berat lemak itu didapat dengan memisahkan lemak dan pelarutnya. Prosedur kerja ekstraksi Sochlet meliputi yang pertama, sediakan labu lemak yang ukurannya sesuai, lalu keringkan di dalam oven dan dinginkan di dalam desikator dan timbang. Kemudian timbang 5 gram sampel dalam bentuk tepung langsung dalam saringan timbal yang sesuai ukurannya. Lalu tutup dengan kapas wool bebas lemak. Setelah itu letakkan timbal tersebut atau kertas saring yang berisi sampel tersebut di dalam alat ekstraksi Sochlet. Kemudian pasang alat kondensor di atasnya dan labu lemak di bawahnya. Setelah itu tuang pelarut diethyl ether atau petroleum ether ke dalam labu lemak secukupnya, sesuai dengan ukuran Sochlet yang digunakan. Lakukan reflux selama minimum 5 jam sampai pelarut yang turun kembali ke labu lemak berwarna jernih. Kemudian distilasi pelarut yang ada di dalam labu lemak, tampung pelarutnya. Selanjutnya, labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah dikeringkan sampai berat tetap dan dinginkan dalam desikator, timbang labu beserta lemaknya tersebut. Adapun berat lemak tersebut dapat dihitung dengan rumus perhitungan persen lemak sama dengan berat lemak dalam gram dibagi berat sampel dikali 100. Selanjutnya adalah metode Babcock. Prinsip analisis metode ini yaitu penentuan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik. Untuk prosedur kerja metode Babcock, yaitu yang pertama, sejumlah sampel susu dipipet secara akurat ke dalam botol Babcock. Kemudian asam sulfat dicampur dengan susu yang akan mendigesti protein, sehingga menghasilkan panas dan merusak lapisan yang mengelilingi droplet lemak, dan lemak akan dilepaskan. Kemudian sampel disentrifuge saat masih panas dalam suhu 55-60 derajat Celcius, yang akan menyebabkan lemak cair naik ke leher botol. Leher botol di sini telah diberi skala yang menunjukkan persen lemak. Metode ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan presisi hingga 0,1%. Metode ini tidak menentukan kadar fosfolipid dalam susu karena berada di fase air atau di antara fase lemak dan air. Di slide ini membahas mengenai uji kualitas lemak dan minyak, yaitu ada analisis sifat fisik kimianya dengan analisis titik leleh, berat jenis, dan turbidity point. Lalu analisis bilangan iod, bilangan peroksida, bilangan asam, asam lemak bebas, bilangan paranisidin, dan bilangan TBA.
Untuk analisis komposisi asam lemak itu menggunakan metode kromatografi gas. Penentuan asam lemak bebas itu ada metode titrasi asam basa, di mana prinsip analisis metode ini adalah jumlah asam lemak bebas dalam sampel minyak ekuivalen dengan jumlah basa atau NaOH yang ditambahkan dalam titrasi. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu timbang sampel 28,2 kurang lebih atau 0,2 gram yang dimasukkan dalam Erlenmeyer, lalu tambah 50 ml alkohol dan 2 ml larutan indikator PP, dan titrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warna merah jambu permanen selama 30 detik. Untuk analisis komposisi asam lemak, di sini ada GC atau gas kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan sifat volatilitas masing-masing komponen penyusun campuran. Untuk interaksi antara komponen sampel dengan fase gerak dan fase diam itu terdapat pada alat gas kromatografi tersebut. Prinsip kerjanya adalah pertama, asam lemak dibuat volatil dengan metode metilasi asam lemak, terbentuk senyawa metil ester yang volatil. Lalu yang kedua, senyawa metil ester asam lemak diinjeksikan dalam kolom gas kromatografi terpisah berdasarkan volatilitasnya. 3. Komponen yang keluar dari kolom akan dideteksi dengan alat detektor ionisasi nyala api atau Flame Ionization Detector atau FID. Hasil deteksi dibandingkan dengan standar asam lemak yang telah diketahui jenis dan konsentrasinya. Untuk waktu retensi atau Relative Retention Time, yang disingkatnya RRT, masing-masing asam lemak tergantung pada panjang rantai dan jumlah ikatan rangkapnya. Di slide selanjutnya ini ada beberapa contoh soal perhitungan mengenai analisis asam lemak bebas. Nah, di contoh soal 1 ini ada soal minyak goreng sebanyak 50 gram dititrasi dengan 20 ml larutan KOH 0,1 N dan indikator PP. Berapakah angka asam minyak goreng tersebut? Dengan berat molekul KOH sama dengan 56,11 gram per mol. Untuk menjawab soal tersebut, maka angka asam sama dengan volume KOH dikali NKOH dikali BMKOH dibagi berat bahan dalam gram. Maka angka asam tersebut 20 ml kali 0,1 N dikali 56,11 gram per mol dibagi 50 gram berat bahannya. Sehingga didapati bahwa 112,22 dibagi 50 sama dengan 2,24. Kemudian soal selanjutnya yang kedua, sebanyak 3 gram minyak goreng yang ditambahkan 50 cc KOH dititrasi dengan 27 ml larutan HCl 0,5 N dengan indikator metil orange. Larutan blanko dengan perlakuan yang sama dititrasi dengan 30 ml HCl 0,5 N. Maka berapa angka penyabunan minyak goreng tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka angka penyabunan sama dengan volume di mana titrasi blanko dikurang titrasi sampel dikali NHCl dikali BMKOH dibagi berat bahan dalam gram. Sehingga 5 ml dikali 0,5 N kali 56,11 gram per mol dibagi 3 gram berat bahan, dan didapati bahwa 140,275 dibagi dengan 3 didapati 46,76. Kemudian di sini ada video bagaimana menganalisis kadar asam lemak bebas. Pengujian asam lemak bebas di dalam sampel minyak goreng sawit mengacu pada SNI 7709/2012 minyak goreng sawit. Pengujian dilakukan di BPPSI Pekanbaru, salah satu UPT Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Langkah pertama pengujian adalah menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan seperti jas lab, sarung tangan, dan masker. Selanjutnya persiapan alat dan bahan meliputi etanol, indikator PP, sampel minyak goreng sawit, larutan NaOH 0,1 normal, Erlenmeyer,
pipet tetes, kompor listrik, dan buret serta statif. Langkah selanjutnya adalah penimbangan sampel. Timbang sampel minyak goreng sawit secara seksama hingga 10 gram, kemudian catat bobot pasti penimbangan. Pembuatan etanol hangat. Siapkan etanol di dalam Erlenmeyer. Tambahkan beberapa tetes indikator PP. Kemudian titrasi dengan NaOH hingga pH-nya netral. Lalu panaskan beberapa saat. Etanol diatur pada kondisi hangat untuk memudahkan pelarutan sampel. Angkat ketika sudah hangat. Pelarutan sampel. Ukur 50 ml etanol hangat ke dalam gelas ukur. Masukkan dalam sampel, kemudian goyang beberapa kali hingga homogen. Titrasi. Tambahkan 3 tetes indikator PP ke dalam larutan, kemudian titrasi dengan NaOH 0,1 normal. Hingga terbentuk warna merah muda yang bertahan selama 30 detik. Selanjutnya catat volume NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi. Perhitungan. Masukkan volume larutan untuk titrasi, normalitas NaOH serta bobot sampel ke dalam rumus. Lakukan perhitungan sehingga diperoleh kadar asam lemak bebas dalam persen. Kadar ALB yang dipersyaratkan dalam SMI adalah maksimal 0,3%. Mawar melati, indah di taman, indah lagi, kembang selasih. Akhir kata kami ucapkan, cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, dengan berakhirnya video tersebut, maka berakhir pula presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.